Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita kembali berjumpa untuk menyampaikan berita utama yang menjadi perhatian publik. Salah satu berita utama yang masih menjadi perhatian publik adalah pertemuan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Saya ingin memulai dengan membaca apa yang dimuat oleh berita. Banyak media yang memberitakan, tapi salah satunya yang memberitakan adalah Sindo News yang berjudul Prabowo bertemu Megawati di Teuku Umar malam ini. Itu Senin 7 April 2025 pukul 22.255. Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Senin 7 April 2025 malam. Adapun pertemuan itu digelar di kediaman Megawati Teuku Umar, Jakarta Pusat. Pertemuan baru selesai demikian narasumber internal iNews Media Group saat dihubungi Senin 7 April 2025 malam. Narasumber internal itu mengungkapkan pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung selama 1 jam. Jam 20 sampai 21 ya pungkasnya. Belum diketahui topik apa yang dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Inilah salah satu berita yang kita sampaikan yang dirilis atau diberitakan oleh Sindo News. Teman-teman semuanya, pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo ini sudah menjadi perbincangan yang sudah lama. Sejak menjelang Pilpres, kemudian pasca Pilpres, KPU sudah mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Prabowo yang berpasangan Gibran Rakabuming Raka. Sudah santer berita bahwa Megawati Soekarno Putri dan Prabowo akan bertemu, tapi tidak pernah menjadi kenyataan. Baru pada kesempatan ini dalam suasana Lebaran Idul Fitri, kedua tokoh bangsa bertemu di kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Tentu pertemuan ini kita apresiasi. Pertama, karena bersilaturahmi itu diwajibkan di dalam Islam, karena dengan bersilaturahmi kita banyak manfaat, bisa peroleh banyak manfaat untuk kebaikan bersama. Karena keduanya adalah pemimpin bangsa, maka akan memberi manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Kedua, kita berada dalam suasana ekonomi kita kurang baik. Kita menyaksikan sebelum ada kebijakan Donald Trump yang mengenakan 32% tarif 32% bahwa seluruh barang yang kita ekspor dari Indonesia ketika masuk di Amerika Serikat akan dikenakan tarif 32%. Sebelum itu terjadi, rupiah kita sudah mulai melemah, kemudian bursa kita itu sudah tergoncang. Tentu banyak masalah penyebabnya itu sendiri. Dugaan saya karena pertama itu kita menghadapi masalah utang yang tidak kecil ya. Kedua, selain masalah utang yang tidak kecil yang akan jatuh tempo, juga adalah adanya persepsi yang kurang baik tentang adanya dirikannya Danantara gitu. Dan banyak lagi kasus-kasus yang menjadi persoalan besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya
adanya tuntutan dari publik yang menginginkan supaya Jokowi itu diadili. Yang paling gencar itu belakangan ini adalah ijazah palsu SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, itu tidak pernah menjadi kenyataan ya, dan semakin menambah kisru politik di negeri kita. Tambahan lagi undang-undang TNI diundangkan ya, RU TNI diundangkan dalam waktu yang untuk publik itu mengetahui bahwa itu dalam waktu singkat, kemudian tidak melibatkan dialog publik, partisipasi publik, dan akhirnya muncul penolakan di mana-mana dan terjadi pada saat kita bulan Ramadan. Nah, ini juga menambah masalah yang membuat suasana politik itu semakin tidak kondusif karena mahasiswa dan sebagian publik itu mengatakan ini dalam rangka militerisme, membangkitkan kembali dewi fungsi ABRI yang ditentang di masa Orde Baru gitu. Nah, kemarin ini waktu Presiden Prabowo bertemu dengan pimpinan redaksi dan juga ada media online di situ, Prabowo sudah membantah